Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita doa terlebih dahulu biar ilmunya mantap diterima, bisa berguna. Terus kalaupun harus dilupakan, lupanya lama gitu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sip. Setelah 2 pertemuan kemarin kalian bersama Om Udin atau Kak Udin membahas tentang geometri ya, baik itu bidang datar dan bangun ruang sisi lengkung. Sebenarnya bangun ruang sisi lengkung itu materinya di kelas 9 gitu. Tapi kenapa kemarin diberikan? Khawatir di antara kalian ada yang terpilih untuk ikut sebagai peserta AKM. AKM itu adalah pengganti UN. Nah, biasanya pesertanya itu diambil dari kelas 8, acak gitu ya. Nah, bangun ruang sisi lengkung adalah salah satu yang biasanya suka keluar di ujian-ujian penentuan gitu ya. Mudah-mudahan dengan ada pertemuan bidang datar, pematapan kelas 7 karena bidang datar itu segi 4 itu bidang kelas 7. Dengan bangun ruang sisi lengkung kalian lebih punya modal untuk kalau ternyata dipilih jadi peserta AKM, perwakilan sekolah. Biasanya satu sekolah itu cuma 30 orang. Nah, sekarang kita masuk ke materi kelas 8, yaitu relasi dan fungsi. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru buat kalian. Sudah biasa mendengar kata relasi gitu ya. Kita harus berelasi atau bersilaturahmi gitu ya. Tapi kalau kali ini relasinya dalam pelajaran matematika gitu ya. Nah, untuk mengetahui relasi, jadi gampangnya seperti ini. Relasi adalah hubungan ya. Intinya relasi adalah hubungan. Nah, yang menjadi PR kita adalah hubungan ini ada di pelajaran matematika, artinya nanti ada penyajian. Nah, penyajian dalam relasi ada beberapa model. Ya, yang pertama, saya agak cepat ya karena targetnya satu pertemuan itu satu bab. Jadi, kalau tidak mengerti bisa lihat di recordnya. Kalau tidak mengerti juga bisa tanya di grup. Jadi di grup masih sepi nih, belum ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, penyajian pertama yaitu dengan diagram panah. Misalnya relasi ini disebut dengan siapa suka apa, ya siapa suka warna apa. Nah di sini dikatakan Eko sukanya ke warna merah, Rina sukanya ke warna hitam, Tono sukanya ke warna merah, Dika sukanya ke warna biru. Nah ini yang disebut dengan diagram panah. Oke, nanti penyajian ini kan butuh ini ya namanya butuh tempat ya. Kalau dalam penyajian di buku tulis atau dimanapun tetap butuh tempat dan ribet. Nah supaya nggak ribet, biasanya kita pakai penyajian kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah himpunan pasangan berurutan caranya adalah dia di dalam kurung, ya dia berada di dalam kurung setiap pasangan. Nah di komponen pertama yaitu yang ada di kotak pertama kalau di diagram panah. Ya, di komponen kedua pasangannya ini adalah yang ada di kotak kanan atau di tujuannya ya. Jadi di sini disebutkan Eko merah, Rina hitam, Tono merah, Dika biru. Artinya kalau nama relasinya adalah siapa suka warna apa, maka Eko menyukai warna merah. Ini pengertiannya. Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, Dika menyukai warna biru. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga penyajiannya adalah diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius ini sebenarnya terserah aja nih. Mau naruhnya yang nama-nama di kiri, warnanya nama-namanya yang vertikal, warnanya yang horizontal, atau warnanya yang vertikal, namanya horizontal, bebas. Ya, terserah saja yang mau melaporkan seperti itu. Jadi
Di sini ternyata Eko dan Tono menyukai warna merah. Nah, perlu perhatian, biasanya soal-soal yang bernuansa diagram kartesius, grafik, dan segala macamnya, ini adalah soal-soal yang seringkali keluar di materi AKM nanti, yaitu materi gabungan antara numerasi dan literasi. Jadi kita membaca, melihat gambar dan kalimat. Nah, apa yang kita simpulkan dari gambar ini, gambar grafik ini? Salah satu yang bisa kita simpulkan adalah bahwa Eko dan Tono, ya Eko dan Tono ternyata menyukai satu warna yang sama, yaitu merah. Sementara Rina menyukai warna hitam, Dika menyukai warna biru. Itu kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan kedua, bisa juga warna yang banyak disukai adalah warna merah. Karena ada 3 warna di sini, yang disukai sebanyak 2 orang adalah warna merah. Seperti itu. Jadi itu kesimpulan berikutnya. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini bisa kita ambil dari berbagai penyajian data yang ada. Nah, tapi di matematika kadang lebih banyak lagi nih pilihan relasinya. Kalau berkaitan dengan angka, biasanya kita nanti akan ketemu dengan hubungan kurang dari. Ya, misal di sini kita punya angka 1, 2, 3. Di sini kita punya angka 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, ini anggaplah sisi A. Ini kita anggap sebagai sisi B. Nah, sisi A ini yang kita sebut dengan domain. Gitu ya. Sisi A yang kalau nanti kita panah-panahi, pangkal panah atau asalnya itu disebut dengan domain. Nah, sisi B yang akan kita tuju disebut dengan kodomain. Ya, kodomain. Lalu range adalah bagian dari kodomain atau bagian dari B di sini yang berpasangan dengan bagian komponen-komponen di sisi A. Saya ulang ya, domain itu seluruh yang ada di A, kodomain seluruh yang ada di B, range adalah yang punya pasangan, ya, komponen B yang punya pasangan di A. Contoh, di sini katanya hubungannya adalah kurang dari. Gitu ya, kurang dari. Coba kita lihat, kita baca dari angkanya, relasinya ke tujuannya. Jadi cara baca gitu. 1 kurang dari 0 enggak? Tentu bukan ya. 1 kurang dari 1 enggak? Bukan juga. Berarti 1 kurang dari 2. Jadi hubungannya adalah ke sini. Ternyata 1 juga kurang dari 3. 1 juga kurang dari 4. Sip. Selanjutnya kita masuk ke 2. 2 kurang dari 3. 2 juga kurang dari 4. 3 kurang dari 4. Sip ya. Nah, jadi apa aja domain? Kalau ditanya domain apa aja? Domainnya dalam hal ini adalah 1, 2, 3. Kodomain apa aja? Kodomainnya 0, 1, 2, 3, 4. Range-nya adalah 2, 3, dan 4. Paham ya? Jadi kodomain itu domain itu seluruhnya di A, kodomain itu seluruhnya di B, range adalah yang anggota B yang punya pasangan di anggota A. Nah, selanjutnya misalnya lebih dari. Jadi kan panahnya kurang dari itu dari begini ya. Gitu panahnya. Boleh nggak kalau kita panahnya kita sampingkan atau kita balik posisinya? Boleh-boleh aja. Jadi kalau A, B, ini 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Relasinya dari sini ke sini berarti bukan kurang dari, tapi lebih dari. Gitu ya. Maka relasinya adalah begini, gitu ya. Terus begini, begini,
terus begini, gitu ya. Nah, berarti kalau domainnya apa? Domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kodomennya adalah 1, 2, 3. Range-nya adalah 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ini kan kurang dari sudah, lebih dari sudah, sekarang 2 kali dari. Misalnya kita punya contoh yang sama lah ya, nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya A, B, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. 2 kali dari, hubungannya adalah 2 kali dari. Kita kalimatkan. 1, 2 kali darinya 0 bukan? Bukan ya? Karena 1, kalau 0 dikali 2 itu enggak 1. 1, 2 kali darinya 1 bukan? Bukan. 1, 2 kalinya dari 2 bukan? Bukan juga. Oh, berarti makin ke bawah kan makin besar angkanya, maka 1 bukan 2 kalinya dari siapapun. Gitu ya. Sip. 2 kalinya dari 0 bukan? Bukan. 2 kalinya dari 1 bukan? Iya. Berarti panahnya dari 2 ke 1. Ingat ya. 1 kali 2 itu 2. Maka 2 adalah 2 kalinya dari 1. Ini agak sulit memahami kalimatnya nih. Makanya dari awal saya ajarinya kalimatkan yang di A masuk ke fungsinya baru ke tujuan. Jadi 2 adalah 2 kali dari 1. Gitu ya. Sip. 2 kalinya dari 2 bukan ya. 2 kali dari 3 bukan. Tentu bukan karena 2-nya nanti lebih kecil. Gitu ya. Sip. Yang terakhir 3. 3 2 kali dari 0 bukan. 2 kali dari 1 bukan. 2 kali dari 2 bukan. 2 kali dari 3 bukan juga. Berarti kesananya makin besar. Jadi 3 juga bukan 2 kalinya dari siapapun yang ada di B. Gitu. Nah, berarti domainnya adalah 1, 2, 3. Kodomainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Range-nya adalah 1 saja. Gitu ya. Oke, jadi ini agak sulit dipahami. Akan lebih mudah dipahami kalau kita masuk ke yang contoh berikutnya. Sepertiga dari. Ya, sepertiga dari. Misal, ini A. Ya, ini 1, 2, 3 misalnya gitu. Yang B. Misalnya 2, 3, 5, 7, 9 misalnya gitu. Relasinya sepertiga dari. Relasinya sepertiga dari. Kita mulai. 1 sepertiga dari apa? 1 sepertiga dari, sepertiga kali berapa supaya 1? Tentunya 1 dikali sepertiga dikali 3 gitu ya. Kan? Sepertiga dikali 3 kan coret ya, jebret jadi 1 ya. Jadi 1 adalah sepertiga dari 3. Seperti itu. 2 sekarang. 2 sepertiga dari 6. Ya, karena sepertiga dikali 6 coret ini adalah 2. Nah, di sini tidak ada angka 6. Maka 2 tidak ada pasangannya di B. Sip. Selanjutnya 3. 3 sepertiga dari apa? 3 tentunya sepertiga dari 9. Kenapa begitu? Karena sepertiga dikali 9 adalah 3. Coret ya. Gitu. Sip. Jadi kalau begini, domainnya siapa? Domainnya adalah 1, 2, 3. Kodomainnya 2, 3, 5, 7, 9. Range-nya 3 dan 9. Sip.
Selanjutnya, coba lagi. Jadi nanti coba dipahami ya, diulang-ulang videonya. 4 lebihnya dari ini. Yang sekarang kita 4 lebihnya dari. Misalnya kita punya A. Misalnya kita bikin di sini 3, 6, 9, 12 gitu kan. Ini B misalnya 0, 2, 4, 8. Gitu. Relasinya 4 lebihnya dari. Ya, 4 lebihnya dari. Artinya angka A ini ya, angka-angka di A ini 4 lebih banyak dari angka-angka di B. 3, 4 lebih dari berapa? 4 lebih banyak dari siapa? Dari min 1 ya. Soalnya min 1 ditambah 4 jadi 3. Tapi di B tidak ada angka min 1. Jadi si 3 ini tidak punya pasangan. 6 sekarang. 6, 4 lebih banyak dari siapa? Tentunya 6 lebih banyak, 4 lebih banyak dari 2 ya. Jadi ini ke sini. Sip. Karena 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lagi, 9, 4 lebih banyak dari mana? 9 tentu 4 lebih banyak dari 5 gitu ya. Karena 5 tambah 4, 9. Jadi tidak ada pasangannya. Terakhir, 12, 4 lebih banyak dari siapa? 12, 4 lebih banyak dari 8. Begitu. Ya, maka domainnya adalah 3, 6, 9, 12. Kodomainnya adalah 0, 2, 4, 8. Range-nya 2 dan 8. Sip. Nah, begitu juga nanti 8 kurangnya dari. Ya, nanti tidak kita bahas. Nanti dicoba sendiri. Nah, yang terakhir faktor dari sekarang. Supaya waktunya hemat nih. Faktor dari, misalnya saya bikin di sini A. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang B. Misalnya 2, 4, 6, 8. Di pertemuan pertama kita sudah bahas ya, faktor itu maksudnya apa? Faktor itu adalah berapa kali berapa supaya berapa gitu. Misal, faktor dari 2 apa aja? Yaitu 1 kali 2. Berarti faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Faktor dari 4 apa aja? 4 itu adalah 1 kali 4 atau 2 kali 2. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Contoh lagi, misalnya faktor dari 6 apa aja? 6 itu kan 1 kali 6 atau 2 kali 3. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Misalnya 8. Untuk menjadi 8 adalah 1 kali 8 atau 2 kali 4. Oh, berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Gitu ya. Ini faktor-faktor. Nah, artinya 1 adalah faktor dari siapapun. Jadi ini relasinya adalah faktor dari. Faktor dari. 1 adalah faktor dari angka berapapun. Karena angka berapapun kan ya ada 1, 1, 1. Semua angka pasti 1 adalah faktor dari seluruh angka yang ada. Gitu ya. Jadi karena 1 adalah faktor dari angka berapapun, relasinya dari 1 dia bisa ke 2, bisa ke 4, bisa ke 6, dan bisa ke 8. Seperti itu. Sekarang yang 2. 2 itu faktor dari angka berapa aja? Ya tentunya 2 itu adalah faktor dari angka-angka genap ya. Dia bisa ke 2, dia bisa ke 4, dia bisa ke 6, dia bisa ke 8. Karena 2 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2. Gitu ya. Selanjutnya 3 sekarang. 3 itu faktor dari siapa aja? 3 faktor dari ya kelipatan 3 ya.
3 tidak ada 6. Berarti 3 hanya faktor dari 6. Terakhir, 4 ya. 4 faktor dari apa aja? 4 tentunya faktor dari 4 dan faktor dari 8. Karena 4 dibagi 4 bisa, 8 dibagi 4 juga bisa. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau gini gimana nih? Domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kodomainnya adalah 2, 4, 6, 8. Range-nya 2, 4, 6, 8. Karena mereka juga mendapat pasangan masing-masing. Sip. Untuk relasi sepertinya sudah. Seperti itu. Ada nggak pertanyaan? Kita akan banyak bermain di fungsi soalnya. Ada? Om. Yep. Aku masih bingung sama yang domain sama kodomainnya tuh yang mana nentuin? Ya, sip. Bagus. Jadi pertanyaannya tadi siapa ya? Nggak lihat saya. Anggita kalau salah ya. Jadi domain itu adalah pangkal panah. Pangkal panahnya. Ya. Jadi kalau mana tadi catatannya? Ini. Jadi kalau yang ini nih yang saya tandain A menuju B, maka domainnya itu ya 1, 2, 3. Kurang dari. Tapi begitu relasinya diubah menjadi lebih dari, maka panahnya juga berubah ya, B ke A ya. Maka domainnya adalah yang ini, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi domain atau daerah asal adalah asal panahnya berada, gitu. Paham? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke fungsi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nggak terlalu banyak saya kata-katain seperti tadi. Jadi kita lebih banyak bermain di soal bahas nantinya. Jadi pengertian fungsi secara ringkas adalah relasi khusus. Relasi khusus. Sehingga menyebabkan relasi mempunyai pasangan tertentu. Pasangan tertentu. Gitu. Loh. Oke. Jadi jadi model fungsi gini. Fungsi itu syarat deh. Kita langsung ke syarat dulu ya. Syarat fungsi. Syarat fungsi adalah 1. Semua anggota domain harus memiliki pasangan di kodomain. Kedua, anggota kodomain tidak harus memiliki pasangan di domain. Berikutnya adalah anggota domain hanya boleh memiliki satu pasang saja di kodomain. Yang keempat, anggota kodomain
boleh memiliki lebih dari satu pasang di domain. Kayak gitu ya. Jadi kalau tadi sudah paham domain kodomain, maka ini akan menjadi lebih mudah memahaminya. Dan ini pun sebatas teori ya, teori aja dan ringkas. Nanti kita lebih banyak di aplikasi fungsi. Maksudnya gini. Jadi misalnya ada anggota A ya, KLM, ada anggota B misalnya PQR ya. Kita lihat syarat pertama, semua anggota domain harus memiliki pasangan di kodomain, anggota kodomain tidak harus memiliki. Jadi boleh aja ini memiliki pasangan ke sini. Ini memiliki pasangan ke sini. Misalnya ini memiliki pasangan lagi ke sini. Nah, kondisi seperti ini boleh. Jadi yang penting A-nya, anggota A, anggota domain harus memiliki pasangan. Anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Kalau bahasa anak-anak milenial biasanya si domain tidak boleh jomblo. Si kodomain boleh aja jomblo gitu. Sip ya. Nah, berikutnya nomor 3 ya. Anggota domain hanya boleh satu pasang saja di kodomain. Jadi seperti ini boleh nih. Dan memang harus seperti ini. Nanti kalau ada lagi anggota domain N misalnya, dia ke sini. Nah, ini boleh gitu. Jadi anggota domain tidak boleh punya lebih dari satu pasang, tapi anggota kodomain boleh punya lebih dari satu pasang. Ya, nah seperti ini mungkin belum dimengerti. Tapi coba kalau kita beginiin. Misalnya A adalah 2 tambah 1. Yang B 3 tambah 5. Yang anggota kedua tuh 3 tambah 5. Anggota yang ketiga 4 kurang 1. Anggota berikutnya 0 tambah 5. Nah, di B ada posisinya adalah 5, 8, 7, 3. Misalnya begitu. Nah, A ya, yang 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Boleh nggak 2 tambah 1 ini hasilnya lain? Nggak boleh. Karena 2 tambah 1 hanya 3. Seperti itu. Oke. 3 tambah 5 adalah 8. 3 tambah 5 tidak boleh ada hasil lain. Kecuali 8. 4 kurang 1, 3. Ya, 4 kurang 1 nggak boleh hasil lain. Kecuali 3. Tapi 3 boleh nggak 2 tambah 1? Boleh. 3 boleh nggak 4 kurang 1? Boleh. Gitu. 0 tambah 5, 5. Sip. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari fungsi. Bahwa hasil boleh berasal dari manapun. Tapi asal hanya boleh ada satu hasil. Gitu. Ya, ini yang disebut dengan fungsi matematika. Sampai sini paham? Bedanya fungsi dan relasi? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke aplikasi fungsi. Jadi, fungsi di mana sih penunjuk? Oh, di sini. Fungsi di matematika lambangnya adalah fx. Biasanya begitu. Nah, kalau fx, maka di sininya nanti harus berbau x. Gitu. Ya, misal saya bilang gini, fx adalah 2x.
Ya, maka setiap saya ganti di sini menjadi 2 misalnya, maka berapapun pengganti X di sini, dia akan mengganti X juga di sini. Gitu. Jadi kalau F2, jadi di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau F5, maka dia menjadi 2 kali 5 sama dengan 10. Maka ini misalnya diganti menjadi 8, jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Ya. Nah, model seperti ini, kalau nanti kita diminta untuk menggunakan diagram panah, jadi 2, 5, 8, 4, 10, 16. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka 2,4, 5,10, 8,16. Kalau dalam diagram Kartesius, berarti karena ini X, sudah belajar tentang diagram Kartesius ya, di sini Y, di sini X gitu. Maka di sini nilainya nih 2, 5, 8. Fungsinya 2X. Maka di sini 4, 10, 16 ya. Begini, begini, begini. Itu bentuk-bentuknya. Sampai sini paham nggak? Paham? Masuknya dari fungsi. Kita cek ya. Coba kalau misalnya dikerjain di buku masing-masing ya. Nanti biasa Om kasih waktu. Misalnya fungsinya fx adalah 5x. Dicontohin dulu deh, ditambah 3 gitu ya, tambah 3, contohin. Misalnya kita pengen ganti menjadi 4, maka ini menjadi 5, X-nya diganti menjadi 4, tambah 3, sama dengan 5 kali 4, 20, tambah 3, 23. Sip. Selanjutnya, misalnya ini ganti menjadi 10, maka 5 kali 10 tambah 3 sama dengan 53. Begitu. Sip ya, seperti ini. Yuk, sekarang tesnya. Dikerjain di buku masing-masing. Misalnya fx sama dengan 3x dikurang 4. Nah, biar ada tantangan dikit. Min. Berapakah nilai dari F5? Berapakah nilai dari F7? Yuk, silakan. 2 menit ya. 2 menit dari cari jamnya. 1 menit aja deh. Kelamaan 2 menit. Mulai dari sekarang. Dikit lagi ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk, siapa yang mau jawab? Berapa F5? 11. Hah? 11. Ya, 3 kali 5 kali 5 4 dikurang 4.
11. F7? 3 dikali 7 dikurang 4. Berapa? 17. 6? 16 ya. Oke. Yap. Sip. Semoga yang lain benar juga ya. Nah, sekarang kalau kita pengen bikin gini gimana? Kalau FP, jadi gimana? FP adalah, ayo, ingat konsepnya. Apapun pengganti X, maka X ini juga akan berganti dengan hal yang sama. Jadi, 3 dikali P dikurang 4. Ya, gini. Ya, 3 dikurang P sama dengan 4. Sip ya. Jadi kalau kita ganti misalnya FL, maka ini menjadi apa? 3 L min 4. Sini paham nggak? Paham ya? Nanti ini akan ada pertanyaan. Kenapa ini harus paham? Karena nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya gini. Jika FL sama dengan misalnya apa ya? 28 gitu misalnya. Jika FL-nya adalah 28, berapakah nilai L? Ya gitu. Ya, FL 28 berapakah nilai L? Maka kita masuk ke konsep. Oh, FL itu adalah 3L dikurang 4. Ini sama dengan 28. Berarti L-nya gimana? Ingat kemarin yang SPLSP? L adalah jalan dari sini ke sini ya. Jadi apa? 28 ditambah 4 dibagi 3. Gitu. Jadi berapa? 28 ditambah 4. Ya saya salah ya. Ininya ya. Saya ngasih soal ya. Salah ngasih soal ya. Ya begitulah ya. Jadi 32/3. Ini jawaban dari si L. Oke ya. Sip. Paham? Nah, kita coba ya. Kita coba pertanyaan. Tes. Fungsi sederhana. Loh, kok pakai sederhana sekarang? Iya, karena ini basic banget dari sebuah fungsi ya. Oke, nomor 1. Dikerjakan ya. Jika fungsi X dipetakan terhadap Fx sama dengan 2x min 6. Berapakah hasil dari F9 ditambah F7? Nomor 2. Jika Fx sama dengan 5x plus 4 dan Fx sama dengan 34, berapakah, jangan Fx deh, F-nya deh, Fp, berapakah nilai P? Ya, silakan. Ini bisa 2 menit ya. Atau 3 menit deh, boleh. Kita mulai dari sekarang.
Maritza nggak datang ya? Maritza nggak ada nih. Ya, waktu udah berjalan. Satu setengah menit lagi. Sip. 5, 4, 3, 2, 1. Kita coba cek ya, cek di masing-masing bukunya. Di masing-masing bukunya dicek. Mudah-mudahan betul ya. Atau coba di chat jawabannya. Di chat jawabannya biar tahu. Masing-masing nomor 1 berapa, nomor 2 berapa. Ayo, ditunggu. Kalau yang belum jawab ya kosongin aja. Tahu kan ya, ngechat ya. Coba diketik jawabannya, nomor 1 berapa, nomor 2 berapa. Aku belum ketemu, Om. Nomor 1 dan nomor 2 belum ketemu. Ya, yuk kita bahas yuk. Nanti kita satu soal lagi ya, yang sejenis ya. Oke, nah F9 tambah F7 berarti F9 sama dengan, berarti apa? 2 kali 9 ya. 2 kali 9 dikurang 6, gitu. 2 kali 9, 18, kurang 6 berarti berapa itu? 12. F7 berarti apa? 2 kali 7 ditambah 6. 2 kali 7, dikurang 6. 2 kali 7, 14, kurang 6 berarti 8 ya. Nah, karena ini diminta penjumlahan, maka kita jumlahkan. Jadi 20. Gitu ya. Sip. Terus ini, fx 5x plus 4. Fp, nah kita masukkan lagi di sini. Fp berarti apa? 5p plus 4, gitu. Sama dengan 34. Maka P adalah, berarti 34 dikurang 4 dibagi 5. 34 kurang 4, 30. 30 bagi 5, 6. Maka nilai P adalah 6. Gitu ya. Siapa yang belum paham, boleh bertanya untuk 2 soal ini.
Ada? Paham ya? Oke, kalau paham, kita coba soal kayak gini lagi. Ini kita ganti. Misalnya, ini 4, ini 7. Berapakah F11 sekarang dikurang ya. Dikurang F5. Yang nomor 2, misalnya ini 6 tambah 2, misalnya ini R sama dengan berapa ya? 50 deh. 50. Berapakah nilai R? Yuk silakan. 3 menit lagi ya. Dimulai. Jawabannya diketik yuk di chat. Nomor 1 berapa? Nomor 2 berapa? Nggak apa-apa, salah kan? Nggak ada yang jawab hari ini ya. Santai weh. Di chat yuk. Oke. Udah datang dari Anggita. Yang lain? Dari Gazia. Jadi Om pengen tahu kan nanti nggak bisanya di daerah mana nih, siapa aja yang udah bisa nih gitu. Itu fungsinya evaluasi. Ada lagi selain Anggita dan Gazia? Gazia belum yang nomor 4 ya, atau nomor 2 yang kedua? Oke, nggak ada lagi? Sip, kita bahas ya. Mudah-mudahan setelah pembahasan yang kedua ini jauh lebih mengerti. Oke, yang Gazia nomor 4, 22. Yang lain ada? Nanti keburu dibahas. Sip ya. Oke, yuk kita mulai. F11. F11 artinya ini diganti 11, maka ini juga diganti dengan 11 gitu ya. 4 dikali 11 dikurang 7. 44 dikurang 7 berarti 37. Sip ya. Yang berikutnya F5. F5 adalah 4 kali 5 dikurang 7. Berarti 13 ya. 20 kurang 7, 13. Nah, persoalannya di sini adalah dikurang, bukan ditambah gitu ya. Jadi 7 kurang 3, 4, 3 kurang 1, 2. Sip. 24. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Katanya 6X plus 2 ya fungsinya ya. Terus FR. Berarti FR. Maka X-nya akan kita ganti dengan R. 6R ditambah 2. FR-nya adalah 50. Gitu. Jadi 6R, R sama dengan 50 ya. 50 ke sana. Ini apa jadi? Min ya. Min 2. 50 kurang 2, 48. Dibagi 6. Nah gitu. Jadi 48 dibagi 6 adalah 8. Ya, jadi R-nya nilainya 8. Nah, sebenarnya nanti ini bisa dimodif lagi nih. Dimodifnya gimana? Jadi, berapakah jika R sama dengan 7? Nah, masuk sini ya. Dan lain-lainnya. Sip. Oke, sampai sini. Yang nggak paham siapa? Nggak pahamnya di mana? Gitu.
biar dimantepin lagi. Nah, setelah ini kita mau masuk ke SPLDV nih. Sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau kemarin kan kita baru sistem persamaan linear 1 variabel ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa masuk ke situ? Karena nanti ada hubungannya dengan pertanyaan level selanjutnya di fungsi sederhana ini. Ingat ya, pertanyaan level selanjutnya di fungsi sederhana. Setelah itu baru kita masuk ke fungsi kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke SPLDV berarti. Di sini SPLDV. Apa itu SPLDV? Yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Masih ingat maksudnya variabel? Variabel adalah satu huruf ya penggantinya. Misalnya kita ingin mencari apa? Kemarin kayak tadi ya. Kita mencari misalnya 2x sama dengan 8, maka x-nya adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Ini satu variabel. 2x ditambah 5 sama dengan 17 misalnya, maka x-nya adalah 17 dikurang 5, ya 12 dibagi 2, 6. Nah, ini satu variabel. 2x misalnya gitu ya, dikurang 6 dibagi 4 sama dengan 3, misalnya gitu. Maka x-nya adalah, ingat kemarin gitu ya, 3 dikali 4, 12 ditambah 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Gitu. Nah, ini semua adalah satu variabel karena hurufnya cuma x aja. Ya. Nah, maksudnya dua variabel tuh kayak gimana? Jadi, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan dengan dua variabel, jadi ada dua huruf ya yang akan kita bongkar untuk kita cari nilainya berapa. Contoh, misalnya langsung ke kalimat deh. Biasanya kalau di angkatan kalian itu banyak di kalimat. Jika 3 kg mangga dan 4 kg jeruk, harganya adalah 48.000. Sementara harga 4 kg mangga dan 2 kg jeruk adalah 44.000. Berapakah yang harus dibayar jika kita mau membeli 5 kg mangga dan 2 dan 3 kg jeruk. Nah, kalimat panjang ini akan kita cari nih nilainya dengan cara kita simbol-simbolkan. Jadi kalau yang akhwat-akhwat kemarin sudah dibahas ya. Di sini ada Gazan, jadi kita harus bahas ulang sedikit. 3 kg mangga kita simbolkan dengan 3M. 4 kg jeruk kita simbolkan menjadi 4J, misalnya gitu. Nah, ini ditambahkan. Hasilnya adalah 48.000. Ribunya nggak usah tulis dulu ya. Berarti 3M ditambah 4J sama dengan 48.000. Nah, selanjutnya di sini 4 mangga, 4M ditambah 2 jeruk, 2J
sama dengan 44.000. Ya. Nah, kita pengen mencari berapa harga mangga dan berapa jeruk. Sip. Nah, kita harus menyamakan konstantanya dulu. Sorry, ini nih, apa koefisiennya dulu. Ya. Di sini kita pengen menghilangkan mangga. Mangga punya 2 koefisien nih, ada 3, ada 4. Jadi kita tuker. Ini kan 3 nih yang atas, 3M. Jadi yang 3 ini akan kita kalikan untuk yang bawah. Dari sini sampai sini kita kalikan 3. Kalikan dengan 3. Ya, sementara dari sini sampai sini, ya, karena di sini 4 nih, maka kita kalikan dengan 4. Jadi kali silang. Sip. Nah, baru kita hasilnya berapa? 3M kali 4 berarti 12M ditambah 4J kali 4 berarti 16J 48 kali 4 ya, 40 kali 4 160, 8 kali 4 32 berarti 192. Ingat ya, 48 itu 40 tambah 8. Ya, 40 kali 4 160, 8 kali 4 32 ditambahin jadi 192. Selanjutnya 4M kali 3 berarti 12M ditambah 2J kali 3 berarti 6J 44 kali 3. Ingat 44 itu 40 tambah 4 ya. 40 tambah 40 kali 3 120. 4 kali 3 12 ditambahkan menjadi 132. Sip. Nah, setelah ini baru kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena di sini sudah ada 12M, di sini sudah ada 12M, supaya M-nya hilang, maka akan kita kurangi 12M dikurang 12M jadi 0. Baru di sini ya, 16J dikurang 6J, berarti 10J. 192 dikurang 132 sama dengan 60. Oh, 10J sama dengan 60 nih. Ini kan nggak perlu lagi ya, 0 ya. 10J sama dengan 60, maka J-nya adalah 60 dibagi 10 sama dengan 6.000. Ya, oh jeruknya berarti 6.000 harganya. Sip. Nah, untuk mencari mangga gimana? Ya, mangga kita balikan ke sini. Kan jeruk sudah tahu harganya. Berarti mangga kita bisa ambil dari sini boleh atau dari sini boleh. Terserah aja. Contoh dari atas dulu ya. Berarti 3M ditambah J-nya sudah tahu 6 ya, 6.000. Berarti 4 kali 6 sama dengan 48. Ingat 46 itu 4 kali 6 24 ya. 24 ke samping berarti 48 kurang 24. Berarti M-nya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8.000. Ya, oh harga mangganya 8.000. Coba kita pakai yang bawah. 4M ditambah 2J. 2J itu 2 kali 6, jadi kan 6.000 ya. Sama dengan 44. 2 kali 6 itu 12. Pindah ke kanan, pengurangan ya. 44 dikurang 12 berarti 32. Maka M-nya adalah 32 dibagi 4 sama dengan juga 8.000. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, ini materinya agak sedikit berat ya kalau yang belum pernah ngalamin. Coba dipahamin lagi. Ada nggak yang mau ditanyain? Langkah yang mana? Di SPLDP. Ada? Kalau enggak, kita bisa tes soal dulu untuk SPLDP-nya. Sip, kita ubah dulu ya ini ya. Angkanya aja deh yang diubah deh. Soalnya tetap. Misalnya 3 kg mangga dan 4 kg jeruk berapa ya? 47 deh.
47.000 misalnya gitu. 4 kg mangga dan 2 kg jeruk. 46.000 aja deh. Gitu. Betul nggak? Ya, sip. Berapa harga ini? Sip. Dilihat pengerjaan yang ini. Kita mulai ya. 3 menit dari 4 menit deh. 4 menit. 4 menit. 4 menit. Dari sekarang. Mulai. Nah, biar konsentrasi tuh lihatnya. Itu yang 24/3 itu dari mana? Gimana? 24/3. Ini. Ya. Ini kan 4 kali 6 kan 24 ya? 24 geser ke kanan, jadi min 24. Nah, 48 min 24 kan 24. Baru 3-nya ini geser ke kanan lagi, 24 dibagi 3. Gitu. Oh, ya. Sip. Kita tambah ya, 2 menit lagi deh. Kita tambah 2 menit deh. Setengah menit lagi. Yang sudah boleh diketik di chat. Yang belum ngerti boleh ditanya yang mana nggak ngertinya. Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk di chat yuk. Berapa jawabannya? Ada?
Masih bingung ya? Siapa yang masih bingung coba? Om, kalau aku ngitung itu belakangnya koma. Hah, koma? Iya, nggak tahu, salah kali ya. Oh gitu. Jangan-jangan Om yang salah bikin soal. Soalnya kan soalnya ini asal-asal aja. Maksudnya asal angkain aja gitu ya. Coba kita lihat ya. Gak apa-apa kalau koma. Kita coba ya. Berapa kita jawabannya? Pokoknya yang terakhir itu ada 20 dibagi 3, terus sama 10 dibagi 4. Oke, berarti kita lihat ya. 3 mangga berarti 3 mangga ditambah 4 jeruk. Harganya 47.000. Ya. Dilihat ya langkah teman-teman ya. Langkah kalian yang beda yang mana dari yang langkah Om lakuin? 4 mangga ditambah 2 jeruk sama dengan 46.000 gitu ya. Nah, karena ini 3, maka 3 ini kita kalikan dari depan bawah ini ke kanannya dikali 3 semua. Sip. Nah, karena ini 4 yang bawah nih, 4 ini sebagai pengali yang atas ini dari kiri ke kanan. Gitu. Yuk, hasilnya berarti apa? 3M kali 4 jadi 12M. 4J kali 4 berarti 16J. 47 kali 4 berarti 160 tambah 28. 188. Ada yang beda? Sama ya? Oke, lanjut. 4M kali 2 kali 3 12M. 2J kali 3 6J. 46 kali 3 berarti 40 kali 3 120. 6 kali 3 18 jadi 138. Sip. Baru kita kurangi. 12M kurang 12M habis. Nggak perlu ditulis. 16J dikurang 6J berarti 10J. 188 kurang 138 berarti 50. Maka J-nya adalah 50 bagi 10, yaitu 5.000. Sip. Yang bedanya yang mana itu? J-nya adalah 5.000. Nah, J 5.000 atau 5 aja lah ya. Kita bisa tes di sini. Nih. 3M ditambah 4J. J-nya kan 5.000 ya. Berarti 4 biar kelihatan 4 kali 5. Nah, gitu. J-nya sudah berubah jadi 5. Sama dengan 47. Jadi 3M ditambah 20 sama dengan 47. Maka M adalah 47 kurang 20. Ya, 47 kurang 20 sama dengan 27 ya. Dibagi 3. 27 bagi 3 adalah 9.000. Nah, gitu. Oh, berarti jeruknya 5.000, manggahnya 9.000. Coba yang kurang paham, siapa? Nggak pahamnya di mana? Ya, terus terang ini SPLDV memang salah satu materi yang lumayan bikin pusing ya. Kelas 9 ya, dan kelas 8. Dan memang ini materi kelas 8. Jadi harapannya kalian bilang nih nggak ngertinya di mana. Karena ini nggak rentelnya kemana-mana nih materi. Seperti itu. Materi ke fungsi kena di sini, materi ke kuadrat kena di sini gitu. Ada yang mau tanyain? Kalau aku nggak ngerti yang di bawahnya itu loh, yang udah nyampe bawah. Yang mana? Yang ini? Yang 3M ini, 3M plus 4 kali 5? Ya. Ya. Jadi kan kita sudah ketemu nih. Sudah ketemu jeruknya 5.000. Gitu ya. Karena kita sudah ketemu, kan kita intinya mencari dua nilai nih. Nilai manggahnya berapa, nilai jeruknya berapa. Nah, kita hilangkan nih manggahnya. 12M dikurang 12M jadilah 0 gitu kan. Jadilah kita tersisa 10 jeruk sama dengan 50. Maka jeruknya 5.000. Nah, sesudah jeruknya sudah ketemu 5.000,
maka ini tidak lagi pakai J, ini tidak lagi pakai J, tapi sudah pakai 5 karena jeruknya sudah ketemu. Nilainya 5. Ya. Jadi tinggal diganti aja J-nya dengan 5. Kalau kita mau pakai yang bawah, yang 4M juga boleh. Ya. Jadi 4M plus 2J ya. 4M plus 2J. Nah, J-nya kan sudah ketemu 5 ya. Jadi nggak perlu J lagi. Ini 5 gitu. Sama dengan 46. Yes. 46. Jadi 2 kali 5 10 ya. 4M sama dengan 10. 4M tambah 10 sama dengan 46. Berarti M-nya adalah 46 kurang 10 ya. 46 kurang 10, 36 ya. Dibagi ini 4. Nah, 36 bagi 4 adalah 9. Nah, 9 ini artinya 9.000. Sama dengan ini. Gitu. Jadi boleh pakai yang yang atas, yang 3M plus 4J sama dengan 47 atau yang bawah. 4M tambah 2J sama dengan 46. Mulai kebayang? Yang lain? Sip. Kalau ini kita tes lagi. Coba gimana? Semoga mudah-mudahan lebih banyak yang bisanya. Coba ya. Ya, kita ubah ininya. 2, ini 7 misalnya. Ini menjadi 55.000. Ini 3. Ini 5 misalnya. Gini ya. Ya. Oke. Kebetulan angkanya sama. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Dari sekarang.